Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Bab 4. Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Psikologi Gary Klein pernah bercerita tentang seorang perempuan yang datang ke acara kumpul-kumpul keluarga. Ia telah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat dan, ketika datang ke acara itu, langsung memperhatikan ayah mertuanya serta menjadi sangat khawatir. "Saya tidak suka penampilan Bapak," katanya. Sang ayah mertua, yang merasa baik-baik saja, dengan bergurau menyahut, "Wah, Bapak juga tidak suka penampilanmu." "Saya tidak bergurau," tegasnya. "Bapak harus ke rumah sakit sekarang." Beberapa jam kemudian, laki-laki itu harus menjalani operasi kritis setelah pemeriksaan mengungkapkan arteri besarnya mengalami sumbatan dan hampir membuatnya terkena serangan jantung. Tanpa intuisi putri menantunya, ia mungkin sudah tiada. Apa yang dilihat oleh perawat itu? Bagaimana ia dapat meramalkan bahwa mertuanya berisiko terkena serangan jantung? Ketika arteri besar mengalami hambatan, tubuh berfokus pada pengiriman darah ke organ-organ kritis dan menjauh dari lokasi-lokasi periferal dekat permukaan kulit. Akibatnya adalah perubahan pola distribusi darah pada wajah. Setelah bertahun-tahun menangani orang-orang gagal jantung, perempuan itu tanpa disadari mengembangkan kemampuan mengenali pola tersebut begitu melihatnya. Ia tidak dapat menerangkan apa sesungguhnya yang ia lihat pada wajah sang ayah mertua, tapi ia tahu ada yang tidak beres. Kisah serupa juga ada dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, analis militer mampu mengidentifikasi kedip mana pada layar radar yang sungguh rudal musuh dan kedip mana yang berasal dari pesawat armada mereka sendiri meskipun mereka sedang melaju dengan kecepatan sama, terbang pada ketinggian sama, dan terlihat serupa pada radar dalam hampir semua hal. Pada Perang Teluk, Lieutenant Commander Michael Riley menyelamatkan kapal perang ketika memberikan perintah menembak jatuh rudal itu, padahal pada radar kedip-kedip itu tampak sama betul dengan kedip-kedip dari pesawat mereka sendiri. Ia mengeluarkan informasi yang tepat, tapi bahkan atasannya tidak mampu menerangkan bagaimana ia melakukannya. Kurator museum terkenal mampu membedakan mana benda seni asli dari tiruannya yang diproduksi dengan sangat ahli meskipun mereka tidak dapat mengatakan apa tepatnya yang berbeda. Ahli radiologi berpengalaman dapat melihat hasil pemindaian otak dan meramalkan bagian mana yang akan mengembangkan struk sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata yang tak terlatih. Saya bahkan pernah mendengar penata rambut yang dapat mengetahui apakah kliennya sedang hamil berdasarkan rasa pada rambutnya. Otak manusia sungguh mesin peramal. Otak terus mengamati sekeliling Anda dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang, seperti perawat yang menduga seseorang akan mengalami serangan jantung dari wajahnya atau analis militer yang mampu mengenali rudal pada layar radar, otak Anda mulai melihat apa yang penting, memilah semua detail dan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan, kemudian mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa mendatang. Dengan latihan yang cukup, Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Secara otomatis, otak Anda menyandikan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman. Kita tidak selalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari, tapi pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu, dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan dalam suatu situasi merupakan dasar untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki. Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Anda tidak menyuruh rambut Anda tumbuh, jantung Anda memompa, paru-paru Anda bernapas, atau perut Anda mencerna. Namun, tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih dari yang Anda sadari. Coba perhatikan rasa lapar. Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar? Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu sudah tiba saatnya makan. Selera makan dan rasa lapar bekerja di bawah sadar. Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik yang secara bertahap mengingatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda. Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang beredar di seluruh tubuh. Tiba-tiba Anda merasa lapar bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Ini salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita. Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan. Anda bisa melihat suatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya. Ini yang membuat kebiasaan berguna. Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya. Ketika kebiasaan terbentuk, aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis dan bawah sadar Anda. Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Kecuali ada orang yang menunjukkannya, Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa, bahwa Anda minta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu, makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Saya pernah mendengar seorang kasir diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong setelah pelanggan menghabiskan saldonya.
Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher. Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket, sang kasir menggesek kartu kredit orang itu, lalu mengambil gunting dan memotongnya menjadi dua, secara otomatis, sebelum menengadah ke pelanggan yang ternganga dan tersadar akan apa yang sudah terjadi. Seorang perempuan lain yang menjadi subjek penelitian saya adalah mantan guru taman kanak-kanak yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan. Bahkan meskipun sekarang berada di lingkungan orang dewasa, kebiasaan lamanya sering muncul, misalnya bertanya apakah rekan kerjanya sudah membasuh tangan setelah pergi ke kamar kecil. Saya juga mendapati kisah seorang laki-laki yang bertahun-tahun bekerja sebagai pengawas staf pantai dan terkadang masih berseru, "Jangan lari." Setiap kali melihat seorang anak berlari. Sejalan dengan waktu, petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim sehingga praktis tak terlihat, camilan di dapur, remote control di samping sofa, ponsel dalam saku. Tanggapan-tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana. Karena alasan ini, kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan saat ini. Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya karena setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda, kebanyakan akan muncul secara otomatis dan di bawah sadar. Jika suatu kebiasaan tetap otomatis, Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya. Seperti kata psikolog Carl Jung, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya nasib. Kartu skor untuk kebiasaan. Sistem perkeretaapian Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kalau pernah naik kereta api di Tokyo, Anda akan melihat bahwa kondekturnya memiliki kebiasaan aneh. Sewaktu operator menjalankan kereta, mereka memiliki ritual menunjuk ke objek-objek yang berbeda dan menyerukan perintah. Ketika kereta mendekati sinyal, operator menunjuk ke sinyal itu dan berkata, "Sinyal hijau." Ketika kereta masuk dan keluar stasiun, operator menunjuk ke papan jadwal dan menyebutkan waktu. Di peron, karyawan lain melakukan aksi-aksi serupa. Sebelum kereta berangkat, petugas menunjuk ke sepanjang pinggiran peron sambil mengumumkan, "Semua aman." Setiap detail diidentifikasi, ditunjuk, dan disebutkan keras-keras. Proses ini, yang dikenal sebagai menunjuk dan mengumumkan pointing and calling, adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Kedengarannya konyol, tapi cara itu berhasil dengan sangat baik. Menunjuk dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 8.596 dan memangkas angka kecelakaan sebesar 3.096. Sistem kereta bawah tanah MTA di New York City meniru dan membuat versi yang hanya menunjuk, dan, dalam penerapan selama 2 tahun, peristiwa pengoperasian yang salah berkurang 5.796. Menunjuk dan mengumumkan efektif sekali karena menaikkan tingkat kesadaran dari kebiasaan bawah sadar ke tingkat yang lebih sadar. Karena operator kereta harus menggunakan mata, tangan, mulut, dan telinga mereka lebih mungkin mendeteksi masalah sebelum telanjur menjadi masalah besar. Istri saya melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Setiap kali kami bersiap untuk menempuh suatu perjalanan, ia secara verbal menyebutkan barang-barang paling penting dalam daftar bawaannya. "Aku sudah membawa kunci-kunci. Aku sudah membawa dompet. Aku sudah membawa kacamata. Aku sudah membawa suamiku." Ketika berkunjung ke Jepang, saya melihat strategi ini menyelamatkan nyawa seorang perempuan. Putranya yang masih kecil naik ke Shinkansen, salah satu kereta peluru terkenal di Jepang yang melaju dengan kecepatan lebih dari 320 km/jam, tepat ketika pintu sedang menutup. Perempuan itu tertinggal di peron tapi tangannya telanjur masuk karena berusaha menangkap putranya. Dengan tangan perempuan itu terjepit di pintu, kereta sudah siap berangkat, tapi tepat saat itu seorang petugas melakukan pemeriksaan keselamatan dengan menunjuk dan mengumumkan sambil memeriksa peron. Tidak sampai 5 detik, ia melihat perempuan itu dan berusaha menghentikan pemberangkatan kereta. Pintu dibuka, perempuan itu, sekarang sambil menangis, berlari menghampiri putranya, dan 1 menit kemudian kereta berangkat dengan aman. Makin otomatis suatu perilaku, makin kecil kemungkinan kita memikirkannya secara sadar. Jadi, ketika melakukan sesuatu 1000 kali sebelumnya, kita mulai melewatkan banyak hal. Kita mengandaikan lain kali akan tepat sama dengan yang terakhir kali. Kita begitu terbiasa melakukan apa yang kita lakukan sehingga tak lagi mempertanyakan apakah itu memang yang terbaik untuk dilakukan. Banyak kegagalan kita dalam kinerja terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri. Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Ini membantu menerangkan mengapa konsekuensi-konsekuensi kebiasaan buruk dapat muncul secara tiba-tiba. Kita memerlukan sistem, menunjuk dan mengumumkan, untuk kehidupan pribadi kita.
Itulah asal-muasal kartu nilai kebiasaan, Habits Scorecard, yaitu latihan sederhana yang dapat digunakan agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda. Untuk membuatnya sendiri, buatlah daftar berisi kebiasaan sehari-hari Anda. Berikut contoh daftar kebiasaan sehari-hari: bangun, menggosok gigi, mematikan alarm, membersihkan gigi dengan benang, memeriksa ponsel, memakai pewangi ke kamar mandi, menggantung handuk di jemuran, menimbang badan, berpakaian mandi, membuat secangkir teh, dan sebagainya. Setelah daftar Anda lengkap, perhatikan tiap perilaku dan ajukan pertanyaan, apakah ini kebiasaan yang baik, buruk, atau netral. Kalau kebiasaan baik, tuliskan tanda -4 di sebelahnya. Kalau kebiasaan buruk, tuliskan di sebelahnya. Kalau kebiasaan netral, tuliskan sebagai contoh. Daftar itu mungkin menjadi sebagai berikut. Bangun, menggosok gigi, mematikan alarm, membersihkan gigi dengan benang, memeriksa ponsel, memakai pewangi ke kamar mandi, menggantung handuk di jemuran, menimbang badan, berpakaian mandi, membuat secangkir teh. Tanda yang Anda berikan pada suatu kebiasaan akan bergantung pada situasi dan sasaran Anda. Bagi orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan, makan roti manis dengan mentega kacang setiap pagi mungkin kebiasaan buruk. Bagi orang yang ingin tampil lebih tegap dan berotot, perilaku sama mungkin merupakan kebiasaan baik. Semua tergantung apa yang sedang Anda perjuangkan. Memberi nilai untuk kebiasaan Anda bisa sedikit lebih rumit karena alasan lain. Label kebiasaan baik dan kebiasaan buruk agak kurang tepat. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, yakni efektif dalam memecahkan masalah. Semua kebiasaan itu baik bagi Anda dalam situasi tertentu, bahkan yang disebut kebiasaan buruk, itulah sebabnya Anda melakukannya berulang-ulang. Untuk latihan ini, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda berdasarkan efektivitasnya bagi Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan buruk bisa saja memberikan hasil negatif neto. Merokok mungkin mengurangi stres saat ini, artinya rokok sedang baik bagi Anda, tapi dalam jangka panjang perilaku ini tidak sehat. Bila masih sulit menentukan cara menilai kebiasaan, berikut pertanyaan yang saya senang gunakan. Apakah perilaku ini membantu saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini menambah suara mendukung atau menolak untuk identitas yang saya inginkan? Kebiasaan yang mendukung identitas yang Anda inginkan biasanya baik. Kebiasaan yang bertentangan dengan identitas yang Anda inginkan biasanya buruk. Ketika Anda membuat kartu nilai untuk kebiasaan, pada awalnya tidak harus ada perubahan. Sasaran Anda semata mencermati apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amati pikiran-pikiran dan aksi-aksi Anda tanpa membuat penilaian atau kritik diri. Jangan menyalahkan diri karena kesalahan-kesalahan Anda. Jangan memuji diri atas suatu keberhasilan. Bila Anda makan sebatang coklat setiap pagi, akui saja, hampir seperti seandainya Anda sedang mengamati orang lain. Wah, enaknya mereka dapat berbuat seperti itu. Bila Anda penggemar makanan enak, cukup amati bahwa Anda makan kalori lebih banyak daripada semestinya. Bila Anda menghabiskan waktu untuk online, perhatikan bahwa Anda sedang mengisi hidup dengan cara yang tidak Anda inginkan. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah mewaspadainya. Jika Anda merasa memerlukan bantuan tambahan, barangkali Anda dapat mencoba melakukan menunjuk dan mengumumkan. Sebut keras-keras aksi yang menurut Anda akan Anda lakukan dan hasil yang akan didapatkan. Bila Anda berniat menghilangkan kebiasaan makan junk food tapi mendapati diri mengambil sepotong kue lagi, katakan keras-keras, "Aku hampir makan kue ini, tapi aku tidak membutuhkannya. Memakannya akan membuat beratku bertambah dan merugikan kesehatanku." Mendengar kebiasaan buruk diumumkan keras-keras menjadikan konsekuensinya terkesan lebih nyata. Cara ini memperbesar bobot pada aksi sebagai ganti membiarkan diri terjerumus ke dalam rutinitas lama. Pendekatan ini berguna bahkan seandainya Anda hanya ingin mengingat satu tugas dalam daftar rencana. Cukup mengatakan keras-keras, "Besok aku harus ke kantor pos setelah makan siang," akan memperbesar kemungkinan Anda sungguh melakukannya. Anda membuat diri Anda menyadari perlunya suatu aksi, dan hal itu bisa memberikan hasil berbeda. Proses perubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Strategi seperti menunjuk dan mengumumkan serta kartu nilai untuk kebiasaan terfokus pada membuat Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan dan mengakui petunjuk-petunjuk yang memicunya, yang memungkinkan Anda bereaksi dengan cara yang bermanfaat bagi Anda. Ringkasan bab, dengan latihan yang memadai, otak Anda akan mengambil petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Begitu kebiasaan menjadi otomatis, kita berhenti memberikan perhatian pada apa yang sedang kita lakukan. Proses pengubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Anda perlu menyadari kebiasaan-kebiasaan Anda sebelum dapat mengubahnya. Menunjuk dan mengumumkan meningkatkan kesadaran Anda dari kebiasaan di bawah sadar ke tingkat lebih sadar dengan mengumumkan aksi-aksi Anda. Kartu nilai untuk kebiasaan adalah latihan sederhana untuk menjadi lebih sadar tentang perilaku Anda.